Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi dengan aku, Bunda Naswa. Siapa yang nggak tahu dengan kue yang super enak ini? Yap, kali ini aku akan berbagi resep bolen pisang yang pastinya enak banget ya. Ini teksturnya garing, berlapis, lembut, dan ngeprul banget. Bikinnya juga sangat mudah, cepet tanpa ribet. Bisa banget buat isian snack box, suguhan saat arisan, atau bisa juga untuk ide jualan kalian. Yuk kita langsung saja ke cara pembuatannya ya. Langkah pertama, kita akan buat untuk isiannya terlebih dahulu. Ini sudah aku siapkan satu ruas pisang. Ini aku menggunakan pisang raja. Teman-teman juga bisa menggunakan pisang kepok, pisang nangka, atau pisang uli. Atau bisa disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Lalu pisangnya ini kita kupas dan kita potong-potong. Ini aku potong menjadi 6 bagian. Setelah selesai kita potong-potong, kemudian kita panaskan wajan atau teflon. Lalu kita masukkan 1 sendok makan margarin. Setelah margarinnya sudah meleleh, kemudian kita masukkan pisang yang sudah dipotong-potong tadi. Lalu pisangnya ini kita masak hingga matang dan kecoklatan. Setelah pisang sudah matang, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan 200 ml air dalam wadah. Lalu kita masukkan 4 sendok makan gula pasir. Selanjutnya untuk air dan gulanya ini kita aduk-aduk hingga gula pasirnya ini larut. Setelah gula pasir sudah larut, kemudian kita siapkan wadah. Selanjutnya kita masukkan 600 gram tepung terigu protein tinggi. Kemudian kita tuang air gulanya tadi. Lalu adonannya ini kita aduk-aduk. Selanjutnya kita masukkan 200 ml minyak goreng. Ini untuk minyak gorengnya kita tuang bertahap dulu sambil kita aduk-aduk. Setelah sudah dituang semua, kemudian adonan ini kita uleni dengan tangan. Ini kita uleni adonannya sampai tercampur merata. Setelah sudah tercampur merata, kemudian kita tambahkan 2 butir kuning telur. Kemudian kita uleni kembali sampai adonannya ini kalis. Setelah ditambah kuning telur, ini adonannya jadi agak lengket lagi ya bun. Tapi tak masalah, ini kita uleni terus sampai adonannya ini kalis dan tidak lengket lagi. Nah, setelah adonannya sudah kalis seperti ini, kemudian adonan ini kita bungkus dengan plastik atau kita tutup dengan kain agar adonannya ini tidak keras ya. Kemudian adonan yang pertama ini kita sisihkan sebentar. Langkah selanjutnya kita buat adonan yang kedua. Siapkan wadah. Masukkan 320 gram tepung terigu protein tinggi. Kemudian masukkan 240 gram margarin atau mentega. Selanjutnya sama ya dengan adonan pertama tadi. Kemudian kita uleni dengan tangan sampai semua tercampur merata dan menjadi kalis. Kemudian adonan kedua ini juga kita bungkus dengan plastik. Selanjutnya adonan pertama dan kedua ini kita diamkan dulu selama kurang lebih 30 menit agar adonannya ini lebih lentur. Setelah 30 menit kemudian kita keluarkan adonan. Lalu untuk adonan pertama ini kita bagi menjadi 2 bagian yang sama besar ya. Untuk setengah bagian yang menunggu ini kita bungkus dengan plastik agar adonannya tetap lentur dan tidak keras. Untuk adonan lemak atau adonan kedua, ini juga kita bagi menjadi 2 bagian yang sama besar ya.
dan setengah bagian kita simpan dulu dalam plastik. Setelah itu kita pipihkan adonan pertama dengan rolling pin atau bisa menggunakan gelas atau botol kaca ya. Pipihkan adonan sekiranya cukup untuk membungkus adonan yang kedua. Setelah adonan sudah pipih, kemudian kita ambil satu bagian adonan kedua, lalu kita letakkan di atas adonan pertama. Letakkan pas di tengahnya seperti ini ya bun. Kemudian kita tutup adonan kedua sampai tertutup rapat. Nah, seperti ini. Setelah sudah tertutup seperti ini, kemudian kita pipihkan kembali adonan. Setelah adonan ini sudah agak tipis, sekitar 1 cm ya. Kemudian adonan ini kita lipat seperti ini. Kemudian kita pipihkan kembali. Kemudian adonan ini kita lipat seperti ini. Kemudian kita pipihkan lagi. Ini kita lakukan berulang sampai lapisan yang kita inginkan. Ini aku lipat adonannya sebanyak 4-5 kali lipatan ya bun. Nah, setelah sudah selesai kita lipat sebanyak 4 kali. Ini untuk adonannya sudah pipih lagi ya bun. Kemudian adonan ini kita bagi atau kita potong-potong sesuai ukuran yang kita inginkan. Nah, ini aku potong menggunakan pisau. Ini agak lengket, jadi aku ganti menggunakan scraper ya. Bisa juga menggunakan spatula. Kalau bunda-bunda menggunakan pisau, bisa dibungkus dulu pisaunya dengan plastik ya, agar tidak lengket. Ini adonannya aku bagi menjadi 24 bagian. Nah, ini dia hasilnya ya bun. Ini adonannya sudah berlapis-lapis seperti ini. Nah, ini untuk adonannya aku pindah dulu ke dalam loyang. Kemudian adonannya ini kita tutup dengan plastik ya, agar adonannya tidak keras dan kering. Setelah itu kita siapkan isiannya. Ini aku juga menyiapkan parutan keju dan parutan coklat batang. Bisa juga menggunakan mesis. Kemudian ini kita campur menjadi satu. Selanjutnya kita ambil satu potong adonan kulit, kemudian kita pipihkan. Setelah sudah pipih, selanjutnya kita beri isian di atasnya seperti ini ya bun. Selanjutnya kulitnya ini kita tutup atau kita lipat seperti amplop. Nah, seperti ini ya hasilnya. Ini kita lakukan berulang sampai adonan kulitnya ini habis. Ini polon pisang yang sudah selesai kita bentuk, kemudian kita tata ke dalam loyang. Setelah selesai, kemudian kita siapkan satu butir telur. Mau pakai kuningnya aja boleh ya, mau kuning sama putihnya juga boleh. Nah, setelah itu kita beri pewarna kuning telur biar warnanya lebih cantik ya. Setelah itu telurnya kita oles merata di atas bolen seperti ini. Selanjutnya kita beri topping mesis. Lalu kita tambahkan juga topping keju di atasnya. Nah, seperti ini jadinya. Kemudian kita masukkan bolen pisang ke dalam oven yang sebelumnya sudah kita panaskan. Lalu bolen pisangnya ini kita panggang sampai matang di suhu 170 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 50-60 menit atau bisa disesuaikan saja dengan oven masing-masing di rumah. Nah, ini dia bolen pisang yang sudah matang. Hasilnya cantik banget ya bun. Ini enak, kulitnya garing, ini ngeprul banget, berlapis dan lembut di mulut.
Untuk satu resep ini bisa jadi 48 pieces bolen mini ya. Nah, mudah banget ya cara buatnya. Semoga resep kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa share resep-resep dapur Naswa di seluruh media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.